Oten sedang membisikkan strategi untuk menyerang Islam. Karena dungu, bisikannya kedengaran oleh orang-orang sedunia. Baik, kalau gitu Bang Heri Tangga, mana? Ya. Habis itu nanti kita minta Ibu Lydia Nursaid daripada tegang-tegang terus nyanyi buat kita. Ya, Bang Heri, terima kasih. Pastor dari Thank you ya. Kalau boleh saya jangan di. Iya, jaga. Karena ada satu rahasia, ada hal penting saya. Jadi nggak live ya? Enggak. Oke, jadi sebenarnya ya, jadi saya nggak mau direkam dulu ya. Jadi nanti tahun ini itu saya akan bertemu dengan Hovi dia datang, kayak Kristen Prince, Sam Shamoun, apologet kelas dunia. Itu nanti kita bertemu satu hari di sini bulan tahun ini itu untuk membicarakan strategi apa yang kita mesti lakukan. Nama Tuhan itu semakin besar di sebarkan sosial media. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Astaga, MU. Dan mereka juga sedang menerapkan Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya ketahuan sedang nyusun strategi licik, sahabat. Jadi ini ceritanya domba-domba ini sedang berbisik-bisik tapi kedengaran oleh teman sebelah gitu. Rahasia katanya ya, rahasia umum gitu. Sudah menjadi rahasia umum kalau oten-oten itu licik. Jadi mereka ini bukan penginjilan ya, atau menyampaikan firman-firman Tuhan, tapi mereka ini adalah orang-orang licik. Bagaimana caranya menambah anggota, merekrut orang-orang gitu ya. Kayak bisnis MLM gitu ya, namanya agama dagang. Agama bisnis ya kayak gini, sahabat. Jadi sahabat semuanya, si Sapi Udin Ibrahim ini beberapa jam yang lalu dia live streaming di sebuah gedung. Ini mungkin hotel atau aula atau gereja atau mungkin ini kandang binatang ya. Iya, jangan salah. Ya Anda jangan marah pula. Tuhan Anda saja lahirnya di kandang domba ya kan. Jadi sah-sah saja kalau Anda itu berpidato, berkhotbah atau menyusun strategi politik di kandang binatang. Jangan marah pula. Sama ketika saya katakan Anda itu domba, jangan marah. Itu tertulis di dalam Bible Anda gitu ya. Yehezkiel 34 nomor 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Domba. Jadi sah saja kalau saya katakan ini adalah kandang binatang karena isinya adalah domba-domba gitu. Jadi mereka ini mubes lah. Bukan mubes, mudom, musyawarah domba. Ya di dalam ruangan itu lebih banyak kursinya daripada dombanya, sahabat. Nggak percaya, lihat berikut ini ya. Malang Arsenal. Nah itu ya, lebih banyak kursinya daripada orang-orangnya, sahabat. Tandanya apa itu? Tandanya agama mereka itu nggak laku. Karena nggak laku, makanya mereka itu melakukan seperti bisnis jaringan atau MLM gitu ya, berjenjang, berjaring. Siapa yang bisa merekrut orang-orang untuk masuk Kristen, maka nanti mereka itu mendapatkan reward gitu ya. Nah jadi kan awalnya si Udin Ibrahim yang disuruh ngomong, bicara, berkhotbah gitu ya, tapi isi khotbahnya lagi-lagi adalah kesaksian yang basi, sahabat. Dah basi kali itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu terus yang disampaikan gitu ya, tentang kesaksiannya dia, bukan tentang firman Tuhannya dia.
Dan kita tidak akan dengarkan ocehan si Udin ini karena udah membosankan sekali kesaksiannya itu terus, kenapa dia murtad dan bla bla bla. Nah, sekarang kita dengarkan orang-orang licik di belakang Udin ini, sahabat. Dia tidak mau di-live-kan, tapi si Udin tetap me-live-kan juga. Nah, inilah keoonan si Udin ini ya. Antara oon dengan bodoh, sahabat. Ya, katanya nggak live tapi di-live-kan juga. Jadi kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu dia gitu ya. Padahal dia sedang menunjukkan kelicikannya. Berikut videonya, sahabat. Tapi yang paling efektif hari ini memenangkan orang muslim adalah Bapak ini. Karena asal dia live, ribuan orang muslim lihat. Jadi tetaplah kita panggil dia Ustadz, jangan pendetakan dia. Jangan, kita ustadkan dia balik. Saya bilang, salibnya jangan terlalu gede, ku bilang. Biar dia, kan rencana kita supaya bukan dia saja jadi Kristen, supaya banyak orang Islam seperti Bapak ini akhirnya bertobat. Jadi kalau kita sepakat Bapak ini jadi pendeta di YouTube itu, dan kebutuhannya kita backup. Amin. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat, kebutuhan kita backup, kita cari kemana-mana. Dan kalau ada yang hantam Bapak ini, kita lindungi dia, biar dia bebas berperang memenangkan orang-orang Islam itu. Ya, sudah sama-sama kita dengarkan ya Mudom ini ya, sahabat. Musyawarah domba ini lucu ya. Saya awalnya ketika dia bilang jangan direkam rahasia, merasa wah ini berita luar biasa ini. Ternyata kopla. Strateginya itu strategi on. Lebih hebat pelet tupai saya daripada strategi itu. Ya, tuh tengok si Udin tuh wajahnya pelanga plongo kayak tupai sedang makan durian gitu. Dia ini dijadikan pion-pion oleh orang, padahal dia selalu berkor-kor saya ini adalah orang hebat. Ternyata dia hanya boneka yang dikendalikan oleh orang, sahabat. Ya, bonekanya kalau boneka robot nggak apa-apa, ini boneka Barbie. Sebetulnya mereka ini sedang resah, gelisah, gundah gelana, sahabat, yang menghadapi Islam. Sama juga seperti orang-orang tapir di masa zaman Rasulullah. Mereka kehilangan akal, kehilangan cara, kehilangan strategi untuk melawan arus Islam ini yang begitu cepat ya berkembangnya. Setiap saat orang mualaf masuk Islam. Makanya mereka kehilangan akal bagaimana caranya. Satu-satunya cara adalah cara yang licik. Apa cara licik itu adalah memotong-motong ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang perang misalnya, atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu seenak udel mereka untuk menipu umat Islam. Tapi pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang mau mereka tipu? Tadi kan katanya ketika si Udin ini live, itulah umat Islam langsung meledak, langsung berbondong-bondong nonton live-nya Udin. Ini asal Anda tahu ya pendeta Oon ya. Umat Islam yang datang ke channel Udin itu pertama, YouTuber Muslim yang mau mereaction kekoplakan Udin. Yang kedua, mau melihat kedongokan Udin dan wajahnya yang makin hari makin seperti babi gitu. Ini yang mau kita lihat tentang fitnahan-fitnahan dia terhadap Islam, potongan-potongan ayat Al-Quran yang dia tafsirkan, orang udah pada tahu ya. Orang udah pada tahu bahwa itu tidak benar. Orang Kristen saja paham kok. Makanya banyak yang Islam ketika Udin itu bahas Al-Quran. Karena ketika dicek ternyata Udin ini motong-motong ayat. Dan tafsirnya tidak seperti yang Udin sampaikan. Jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah, pertama, orang Oten ini sudah kehabisan cara menghadapi Islam. Yang kedua, mereka melakukan kelicikan-kelicikan untuk menyeret orang-orang Islam masuk ke Kristen. Tapi saya rasa ini agak susah ya. Karena umat Islam itu umat yang cerdas menggunakan akal pikirannya. Yang ketiga, kita jadi tahu bahwa ternyata memang ada orang-orang yang berduit yang mau mendukung, menyokong orang yang radikal seperti Udin Birahim ini. Nah, ini mungkin pemerintah atau para aparat boleh saksikan ya, siapa saja orang-orang di belakangnya itu. Jadi Udin ini tidak sendirian. Nah, mulai dari kasus KC kemarin, itu ada donatur, ada orang-orang yang mendukung perbuatan Udin ini. Yang selama ini kita tahu, yang dia hina itu tidak hanya Islam, tapi juga Indonesia, pemerintah, dan para pejabat di negeri ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga didengarkan oleh pemerintah sampai kepada pemerintahan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi saya nggak mau direkam dulu ya. Jadi nanti tahun ini itu saya akan bertemu dengan Hovi dia datang, kayak Kristen Prince, Sam Shamoun, apologet kelas dunia. Itu nanti kita bertemu 1 hari di sini bulan tahun ini itu untuk membicarakan strategi apa yang mesti lakukan. Nama Tuhan itu semakin besar di sebarkan sosial media. Malang Arsenal.